Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera saudaraku. Apa kabarnya? Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian, saudara-saudaraku. Firman ini berbicara tentang hidup, saudara-saudaraku. Tentu ada banyak rumusan tentang hidup. Ada yang mengatakan hidup itu sederhana. Hidup itu adalah sebuah kesempatan. Hidup itu adalah tantangan. Hidup itu adalah indah dan banyak hal yang disampaikan tentang hidup. Benar atau salah, itu adalah benar, saudara-saudaraku. Namun, ada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kehidupan. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar saya bernapas, bisa bernapas atau menghembuskan napas, bukan. Saya bisa bergerak, saya bisa berjalan, atau saya bisa merasakan, dan atau saya bisa melihat. Bukan hanya sekedar di dalam rumusan itu, saudara-saudaraku. Tetapi ada arti yang lebih dalam lagi tentang hidup. Kita mau lihat contoh. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, jadi Allah sudah membentuk dengan rupa dan bentuk yang sudah ada. Namun, manusia itu tidak dikatakan menjadi manusia yang hidup kalau hanya bentukan saja. Tetapi ketika itulah Allah menghembuskan rohnya kepada buatan tangan Allah, sehingga manusia itu menjadi hidup. Jadi hidup itu kalau di dalam dirinya ada roh Allah. Itulah yang menggerakkan seluruh pikirannya, hatinya. Dalam arti dia akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana jalan yang harus dijalani dan mana jalan yang harus dihindari. Sehingga pemahaman kehidupan itu di dalam konsepsi kehidupan orang-orang percaya, artinya adalah saya dikatakan hidup kalau di dalam diri saya ada roh Allah yang berdiam, dan roh Allah itulah yang menuntun dan menggerakkan saya untuk menjalani apapun bentuk kehidupan di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana Yohanes mengatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Saudara-saudaraku, lebih jauh lagi Yohanes mengatakan bahwa sesungguhnya hidup itu adalah Yesus Kristus. Di dalam dirinya, manusia itu menjadi hidup. Jadi orang yang menyatu dengan iman percayanya kepada Kristus itu sendirilah. Dan orang yang percaya sepenuhnya dan sungguh kepada Tuhan yang adalah Tuhan Maha Kuasa. Dan melalui Yesus Kristus, dia imani itu, maka itulah yang menjadi hidup. Tentu apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga manusia hidup? Dia menebus kehidupan kita. Jadi penebusan ada terjadi. Jadi konsepsi kehidupan di dalam pemahaman kita, kalau di dalam diri seseorang ada roh untuk mau mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Yesus mengorbankan dirinya sehingga saya selamat. Saya bukan orang yang benar, tetapi saya dibenarkan oleh Allah. Tuhan sendiri, Allah sendiri turun dan berdiam di dalam diri kita. Di sana kita lihat dalam diri Yesus ada cinta kasih yang sungguh-sungguh, pengorbanan yang sungguh-sungguh, dan pengampunan yang sungguh-sungguh. Hidup yang benar di dalam diri orang yang benar selalu mengarahkan seluruh karyanya demi keselamatan orang lain. Nah, itu dalamnya, saudara-saudaraku, tentang hidup. Jadi saya hidup bukan sekedar saya bernapas dan selanjutnya. Tetapi saya hidup, tetapi memiliki arti yang sungguh, meneladani Kristus yang dilakukan oleh Kristus demi keselamatan orang lain, keselamatan keluarga, keselamatan sebuah komunitas atau bangsa ini. Di sanalah saya bergerak sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, saudara-saudaraku, bahwa apapun pencapaian perolehan yang kita alami di dalam hidup di dunia ini, ingat saudara-saudaraku, itu sifatnya adalah temporer, sementara. Dan tidak ada kekekalan di dalamnya. Saya hidup dengan saya memiliki harta, saya memiliki kuasa, saya memiliki jabatan.
itu akan berakhir. Itu akan berakhir dan itu sifatnya sementara. Sehingga bagaimana? Apakah itu yang saya harus kejar atau obsesi yang terus saya lakukan? Tidak. Tetapi yang saya lakukan, mencari dan mencapai bagaimana saya kepada kekekalan itu. Hidup saya sampai kepada kekekalan. Kekekalan itu adalah dalam pengenalan kita kepada Kristus. Dan Kristus itu sendirilah yang memberikan kita kehidupan untuk sampai kepada kekekalan. Di sanalah kekekalan. Kekekalan adalah hidup yang benar, hidup di dalam damai, hidup di dalam keadilan. Sehingga inilah yang kita perankan saudara-saudaraku di dalam komunitas. Selama kita ada di dunia ini, mari berlaku benarlah, berlaku adillah. Di dalam diri kita ada pengampunan yang sungguh, ada pengorbanan yang sungguh, bukan mengorbankan orang lain, tetapi demi keselamatan orang lain kita mau berkorban, dalam arti terlibat di dalam gerakan kepedulian terhadap sesama. Dengan membangun hidup yang seperti ini, maka hidup itu akan kita alami saudara-saudaraku, bukan hanya di sini saja, tetapi hidup kekekalan akan kita alami. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita semua, temukanlah hidup di dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus dan meneladani Kristus itu, di sana akan kita memperoleh kehidupan saudara-saudaraku. Yang kedua, libatkanlah dirimu dalam seluruh bentuk-bentuk pekerjaan benar, pekerjaan adil, pekerjaan damai, dan pengampunan di tengah-tengah kehidupan. Dengan hidup seperti itu, kehidupan kekal akan kita peroleh saudara-saudaraku. Semangatlah bekerja. Tuhan memberkatimu dan kiranya sukacita yang dari Allah menyertai saudaraku sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami mengetahui apa arti hidup. Boleh saja segala sesuatu kami peroleh di dalam dunia ini, tetapi itu sesungguhnya bukanlah hidup. Hidup yang sesungguhnya dan kekekalan akan kami alami bila kami percaya kepada Tuhan dan meladani Kristus di dalam kehidupan. Berkatilah umatmu yang beraktivitas, bekerja, Tuhan sertai mereka. Teguhkan dan kuatkanlah orang yang sakit, orang yang miskin, dan orang yang dipinggirkan. Biarlah mereka mendapat haknya sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, mari hiduplah yang benar, yang adil dan damai, karena itulah kekekalan. Tuhan memberkatimu.